Oke, perkenalkan, saya Kezia Natalia Wongkar dengan NPM 2217051034 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan Finite State Automata atau FSA. Untuk tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan dosen pengampu Pak Febi Eka Febriansyah. Oke, yang pertama itu pengertian dari FSA. Nah, Finite State Automata atau Finite State Machines ini adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan stage, relasi stage, dan relasi output. Nah, FSA ini berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Nah, FSA ini dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki stage yang berhingga banyaknya. Nah, selain itu, FSA ini memiliki sekumpulan aturan atau berpindah dari satu stage ke stage lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Nah, perlu diketahui bahwa sistem FSA ini hanya dapat mengingat stage terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Nah, FSA ini pada dasarnya digunakan untuk menggali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Nah, pada saat terjadi transisi ini, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. Nah, untuk FSA sendiri memiliki dua status, yaitu status terima atau status tolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata sampai mencapai stage akhir, maka statusnya adalah terima, demikian juga sebaliknya. Nah, FSA ini dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. M sama dengan dalam kurung Q, simbol input, fungsi transisi, S, dan F. Nah, ini keterangan-keterangannya. Untuk Q itu himpunan stage, terus ada himpunan simbol input, fungsi transisi, stage awal atau initial stage, sama stage akhir. Terus ada karakteristik dari FSA sendiri. Nah, FSA ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Nah, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Nah, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Nah, cara kerja dari FSA sendiri. Cara kerjanya itu dengan cara mesin membaca memori memasukkan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali stage berhingga di mana pada mesin terdapat sejumlah stage berhingga. Terus finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat finite automata mulai membaca tape tersebut. Perubahan state ini terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima di finite automata. String-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Jenis-jenis dari FSA sendiri. Jadi, state finite automata dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu DFA atau Deterministic
finite automata dan non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, kedua finite automata di atas mampu menggali himpunan reguler secara presisi. Dengan demikian, kedua finite automata itu dapat menggali string-string yang ditunjukkan dengan ekspresi reguler secara tepat. Nah, DFA ini dapat menuntun recognizer atau pengenal lebih cepat dibandingkan NDFA atau NFA. Namun demikian, DFA ini berukuran lebih besar dibanding NFA yang ekuivalen dengannya. Dengan lebih mudah membangun NDFA atau NFA dibanding DFA sendiri untuk suatu bahasa. Namun lebih mudah mengimplementasikan DFA dibanding NFA atau NDFA. Nah, untuk DFA sendiri itu dapat dibagi karakter dari deterministic state automata atau karakter dari DFA sendiri. Nah, dalam DFA ini, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu stage dan fungsi transisi dipakai pada setiap stage untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null atau seperti yang di PPT tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Nah, deterministic finite automata ini atau DFA terdiri atas 5 tupel, yakni seperti yang ada di ini. Nah, untuk key sendiri itu himpunan semua stage, terus ada himpunan simbol output yang digunakan oleh mesin untuk mengambil nilai input. Terus ada key initial stage atau stage awal dari mesin tersebut. Terus ada F atau himpunan stage akhir, dan ada fungsi transisi yang didefinisikan. Tuh, sebagai contoh berikut adalah DFA memiliki himpunan simbol output itu yaitu 0 dan 1 yang menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Nah, ini merupakan contoh dari DFA yang menerima semua string dengan nilai yang diakhiri dengan 0. Nah, satu hal yang penting yang perlu diperhatikan dari gambar tersebut adalah terdapat banyak kemungkinan pada sebuah pola. Namun secara umum, DFA sendiri dengan jumlah stage minimum cenderung lebih baik. Nah, kita selanjutnya itu ke non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, untuk NFA sendiri hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Yang pertama itu diperbolehkan terjadi perpindahan null, yang berarti NFA dapat berpindah ke stage berikutnya tanpa membaca simbol output. Nah, untuk NFA sendiri dapat mengirimkan beberapa stage untuk input tertentu. Nah, pada dasarnya, beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul daripada DFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya setara. Karena fitur tambahan di atas, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda. Selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini untuk contoh dari NFA. Dari gambar ini, yang penting yang bisa kita lihat, yang perlu diperhatikan adalah jika ada jalur untuk string input yang mengarah ke stage akhir, maka string input diterima. Misalnya, di NFA di atas, ada beberapa jalur untuk string input 00. Karena salah satu jalur mengarah ke stage akhir, 00 diterima oleh NFA. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.